Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, yang hendak ana bahas pada subuh kali ini hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dosa tersembunyi. Banyak orang yang tidak menyadari dengan namanya dosa tersembunyi, yang mana hal itu akan menjadikan hambatan buatmu, akan menjadikan penghalang bagi antum untuk masuk ke dalam surganya Allah. Tatkala engkau sudah hendak dimasukkan ke dalam surga, karena dosa tersembunyi inilah harus dipertanggungjawabkan di hadapan Qadhi Rabbul Jalil, Mahkamah Agung di akhirat, sehingga menyebabkan engkau dimasukkan ke dalam neraka. Dasarnya neraka. Wahai saudaraku, apa itu dosa tersembunyi? Dosa tersembunyi biasanya dilakukan bagi orang-orang yang tahu tentang hukum, orang-orang yang pintar, orang-orang yang menguasai berbagai hal, namun dia tetap melaksanakannya tanpa disadarinya. Dia menganggap bahwa hal tersebut suatu kewajaran dan suatu yang menguntungkan. Contoh, orang tahu tentang membungakan uang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal amsobu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Di dalamnya adalah riba. Makan keringat orang lain juga termasuk riba, masuk dosa tersembunyi. Korupsi yang seharusnya jatuh di tangan orang lain, namun dimakannya, menguntungkan baginya, tebal kantongnya, namun itu juga akan menjadikan penghalang. Saat dia akan masuk surga, akan ditarik ke dalam nerakanya Allah. Wahai saudaraku, terkadang di dalam bank pun ada hal-hal yang mereka tidak tahu. Biasanya dalam setoran awal bagi para peminjam itu, jika dia telat membayarkan pembayaran yang pertama, itu diberikan penahanan yang dinamakan setoran mengendap. Jadi tidak diutak-utik setoran itu. Apabila orang nasabah tersebut telat membayarnya di setoran awal, maka setoran mengendap itulah dipakai untuk membayarnya. Dan apabila hutang dilunasin, maka setoran mengendap itu dengan asuransinya pun cair. Terkadang setoran mengendap itu pun juga tidak sampai pada yang berhak. Itu juga termasuk dosa tersembunyi yang akan menjadikanmu hambatan tatkala hendak masuk ke dalam surganya Allah. Wahai saudaraku, ana hanya mengatakan wa qulil haq walau murun. Walaupun getir, kenyataannya suatu kebenaran harus diucapkan, karena itu merupakan amanah yang mana engkau mungkin tidak menyadarinya. Jual beli, wahai saudaraku, jual beli itu adalah sah-sah saja. Namun jika tidak tahu keilmuannya, mengambil untung yang berlipat-lipat yang melebihi dari modal awal
hingga melebihi sampai hampir 100%, itu pun juga dilarang. Karena hukum jual beli adalah harus atas dasar suka sama suka, rela sama rela. Semua itu ada keilmuannya, wahai saudaraku. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, semoga dosa tersembunyi yang ana sampaikan pada subuh kali ini ada manfaatnya buat antum dimanapun antum berada. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala ada suatu kekhilafan ataupun kesalahan dari ana pribadi, semoga Allah mengampuni. Semoga ada manfaatnya buat saudaraku semuanya, umumnya pada saudaraku di seluruh jagat raya ini, khususnya buat ana pribadi. Rahayu semuanya, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.